Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan rezeki sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa hari ini dengan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yakni dengan cahaya Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Rahmah dari IAIN Salatiga. Hari ini saya akan memberikan kultum yang bertema dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar yaitu sikap tahan lama, sikap tahan banting, sikap tidak mudah hancur, atau dengan kata lain, sabar adalah sikap tidak lemah atau sikap tidak mudah menyerah terhadap ujian yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan demikian itu sangat berat baginya kecuali orang-orang yang khusyuk. Dari ayat tersebut, kenapa sabar dijadikan sebagai penolong? Karena Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang hamba, kita yakin bahwa ketika kita sabar, kita akan memiliki hasil yang baik dan Allah akan selalu bersama kita. Dan masalah yang kita hadapi akan menjadi ringan. Dari Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan sabar ada 3, yaitu sabar atas ketaatan kepada Allah, yang kedua yaitu sabar atas menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang ketiga yaitu sabar atas ketetapan Allah yang pahit atau kesulitan. Yang pertama yaitu sabar atas ketaatan kepada Allah. Yang dimaksud sabar dalam ketaatan dari Allah yaitu contohnya kita harus sabar menjalankan sholat, menjalankan zakat, dan menjalankan puasa. Contohnya, semisal kita sebagai seorang hamba, kita disuruh untuk berpuasa. Kita harus menahan dahaga, kita harus menahan rasa lapar. Karena jika kita tidak bisa menahan tersebut, kita tidak bisa menerima kewajiban yang diberikan Allah pada kita. Karena seperti puasa, sholat, dan zakat itu adalah hal yang wajib yang dilakukan oleh seorang muslim. Jika dari itu semua tidak dilakukan, maka dia tidak menjalankan sabar dalam ketaatan dalam Allah. Karena dia tidak mau melakukannya, dia tidak sabar karena dia contohnya ketika dia puasa dia sangat lapar, dahaga, terus kemudian dia minum sehingga dia melanggar apa yang dijadikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sabar atas menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita harus menjauhi maksiat, menjauhi zina. Terus contohnya kemudian saat kita berpuasa, kita dilarang oleh Allah untuk mencemooh seseorang, menjelek-jelekan seseorang. Kemudian saat berpuasa kita juga harus menahan hawa nafsu. Contohnya tidak boleh melihat maksiat atau apapun, sehingga mengurangi nilai ibadah kita. Bahkan ada yang tidak berpuasa karena dia tidak bisa menahan hawa nafsu, dan itu dia tidak bisa sabar dalam menghadapi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Yang ketiga yaitu
sabar atas ketetapan Allah yang pahit atau susah. Contohnya seperti ketika orang sakit, dia ketika sakit dia terus bersabar dan berdoa kepada Allah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan juga orang sakit itu juga dapat menjadi penghapus dosa baginya. Karena dalam panggilan surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi innallaha ma'as sabirin, yang artinya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi umat Islam dianjurkan untuk bersabar. Allah menyediakan bagi orang yang bersabar dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, yang artinya mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi atau dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dan ayat di atas, mereka yang selalu senantiasa sabar ditempatkan yang paling mulia dan tinggi di dalam surga, karena kesabaran dan keuletan yang dilakukan manusia termasuk melawan hawa nafsu dan menjauhi larangannya, sehingga manusia dapat memperoleh apa yang ia lakukan. Jadi sabar sangat dianjurkan untuk umat Islam atau untuk kita semua, karena dengan sabar yang dilakukan dengan lapang dada dan dengan ikhlas, kita akan selalu ada di samping Allah, atau Allah akan selalu bersama kita, dan kita akan mendapat hadiah surga nanti insya Allah. Amin amin rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.